Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali membahas tentang FC Barcelona, tapi bukan tentang pertandingan dari Barca, namun tentang pemain baru yang akan segera bergabung ke Barca, yakni Jules Koundé. Dan dengan akan bergabungnya Jules Koundé ke Barca, berarti Barca telah mendapatkan total 6 pemain baru teman-teman untuk musim depan. Karena sebelumnya mereka telah berhasil mendapatkan Franck Kessié, Andreas Christensen, Pablo Torre, Rafinha, dan juga Robert Lewandowski. Luar biasa ya teman-teman kebijakan transfer dari FC Barcelona dibandingkan dengan Real Madrid. Ya, Real Madrid memang musim lalu menjadi juara dari La Liga dan juga Liga Champions. Tapi bukan berarti Real Madrid tidak perlu pemain baru. Karena kita sama-sama bisa melihat ketika Real Madrid tidak bisa diperkuat oleh Karim Benzema, tampak para pemain kehilangan ide dalam urusan mencetak gol. Apalagi jika beberapa pemain pilar di tengah itu tidak bisa bermain, seperti Toni Kroos dan juga Luka Modric. Kita akan bisa melihat Real Madrid itu sulit bermain kreatif ketika dua pemain senior itu tidak bisa tampil. Jadi ya Real Madrid menurut saya harus nih segera mendapatkan pemain-pemain baru. Bukan berarti mereka pun harus membeli 7-8 pemain. Minimal mereka harus mendapatkan satu pemain untuk lini depan yang juga bisa menjadi bala bantuan bagi Karim Benzema. Tapi berbicara tentang FC Barcelona, ya ini tim tampaknya sudah siap ya untuk bisa bertarung dan berjuang habis-habisan agar menjadi juara, bukan saja di La Liga. Menurut saya di Liga Champions juga Barcelona punya peluang yang besar. Karena pelatihnya juga bukan pelatih baru. Xavi sudah masuk di pertengahan musim lalu. Dia sudah memahami karakter permainan dari para pemain yang dia punya sebelumnya, dan sekarang pemain-pemain baru yang saya baca update-nya bahwa semua adalah incaran dari Xavi. Artinya Xavi yang menginginkan pemain-pemain baru ini. Artinya dia tahu apa yang dibutuhkan Barcelona untuk bisa menjadi tim yang super, tim yang ekstra kuat, yang akan sulit dikalahkan oleh tim-tim lawan. Karena dengan sekarang masuknya Jules Koundé, berarti Barcelona sudah tercover di semua posisi teman-teman. Di lini depan mereka ada banyak opsi. Di lini tengah lebih banyak opsi lagi. Di lini belakang sekarang ada tambahan satu pemain lagi. Namun bukan berarti FC Barcelona tidak perlu menjual pemain. Tentu mereka sekarang harus bergerak dengan menjual banyak pemain mereka. Agar mereka bisa mendaftar pemain-pemain baru ini supaya mereka tidak melanggar aturan financial fair play dari La Liga. Dan menurut hemat saya, pemain seperti Depay dan juga De Jong bisa saja segera dijual oleh FC Barcelona dengan catatan tentunya mereka harus membayar tunggakan gaji kepada De Jong dan melepas dua pemain asal Belanda ini agar mendapatkan dana segar. Dan dua pemain ini tentu bisa menarik perhatian dari klub-klub besar lainnya. Ya karena dua pemain ini juga usianya masih muda dan mereka juga menjadi bagian dari tim nasional Belanda, dan mereka juga adalah pemain yang performanya tidak buruk juga selama bermain di FC Barcelona dan sebelumnya ketika mereka bermain di klub sebelumnya sebelum mereka bergabung ke FC Barcelona. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya juga FC Barcelona perlu menjual beberapa pemain mereka. Selain Depay dan juga De Jong, kemungkinan Brad White ya, Lord Brad White saya pikir dia juga perlu dijual. Kemudian Riqui Puig, Umtiti, and then Neto penjaga gawang mereka. Dan mungkin akan ada beberapa pemain lagi yang dilepas untuk bisa nanti menyeimbangkan ya pengeluaran gaji dari Barcelona agar tidak melanggar aturan fair play dari La Liga. Tapi jika kita melihat pembelian-pembelian dari FC Barcelona musim ini dan juga beberapa pemain yang mereka dapatkan, ya menurut saya ini adalah pemain-pemain yang semuanya punya kualitas permainan yang bisa berkontribusi bagi performa dari FC Barcelona. Kita mulai dulu dari lini pertahanan. Jules Koundé. Jules Koundé ini kenapa dibeli? Ya karena jika teman-teman cermati sebetulnya Barcelona masih kekurangan pemain untuk bermain di lini pertahanan. Saya tidak yakin pemain seperti Araujo atau juga Mingueza. Nah mungkin Mingueza juga bisa dijual nih teman-teman. Pemain seperti Araujo dan juga Mingueza bisa perform at the top level secara konsisten. Sehingga mereka membeli Jules Koundé. Dan Jules Koundé ini kan tidak hanya bisa bermain di posisi center back, tapi dia juga bisa bermain di posisi full back. Araujo dicoba memang bagus, tapi belum tentu dia bisa bermain secara konsisten, apalagi nanti ketika Barcelona mulai bermain di Liga Champions. Feeling saya bahwa Xavi tidak hanya ingin menjadi juara di La Liga, tapi juga dia tentu ingin berprestasi di Liga Champions.
itu juga salah satu gelar yang dia incar. Apalagi sebagai pemain dia sukses mendapatkan beberapa gelar dari Liga Champions, tentu ketika masih bermain bersama Iniesta dan juga Lionel Messi. Oh by the way, kan ada juga berita yang mengatakan bahwa Xavi juga ingin agar Lionel Messi itu menjadi bagian dari Barcelona musim depan ya, ketika kontraknya sudah berakhir dengan Paris Saint-Germain, dan itu juga ternyata diinginkan oleh presiden dari klub Barcelona sekarang, Laporta. Artinya ya Xavi ini menjadi sosok yang menarik minat dari para pemain untuk gabung ke FC Barcelona. Dan yang lebih unik lagi nih teman-teman, sebelum saya lupa, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa FC Barcelona ini bisa mendapatkan Jules Koundé ya dengan memberikan penawaran yang lebih baik lagi ya daripada Chelsea. Dan juga memang keinginan dari Jules Koundé adalah untuk bergabung ke Barcelona daripada ke Chelsea. Artinya sudah 2 kali Barcelona ini menikung Chelsea. Sebelumnya kan Rafinha juga memang lebih ingin gabung ke Barcelona bukan ke Chelsea. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, ada sosok dari Xavi. Seperti halnya juga terjadi di Arsenal dengan adanya sosok Arteta. Dia bisa meyakinkan pemain seperti Gabriel Jesus dan juga Zinchenko untuk gabung ke Arsenal. Padahal Arsenal kan tidak bermain di Champions League. Nah, artinya sosok pelatih ini juga sangat penting teman-teman. Sama halnya juga sebetulnya di Real Madrid. Ancelotti sebetulnya bisa meyakinkan pemain-pemain yang dia incar. Tapi masalahnya Perez kan belum mengincar pemain-pemain baru. Mereka juga coba untuk berhemat. Tapi sekarang dengan Barcelona mendapatkan begitu banyak pemain, ya ini akan sangat bahaya bagi Real Madrid. Nah, kembali lagi kepada pemain-pemain baru yang dibeli Barcelona. Tadi saya sudah katakan tentang Jules Koundé, jadi bisa juga dia bermain di posisi fullback sebelah kanan. Kemudian ada Andreas Christensen, mantan pemain Chelsea, tentu dia akan bermain di center back bersama Eric Garcia atau juga nanti Pique ya. Pique kemungkinan juga akan menjadi pelapis lah bagi 2 pemain ini. Kemudian di tengah kita tahu ya bahwa mereka sudah punya stok pemain yang cukup baik. Dan di depan nih Barcelona ini menakutkan nih teman-teman. Karena ada Rafinha, ada Lewandowski pemain yang berpengalaman, Rafinha pemain yang punya skill tinggi, punya kecepatan, dan jika Rafinha bermain di kiri, Dembele bermain di kanan, wah itu akan sangat mengerikan strike force dari FC Barcelona. Dan di tengah ada Franck Kessié. Franck Kessié ini cepat juga ya beradaptasi dengan skema permainan Xavi loh. Permainannya nyetel banget di pramusim teman-teman. Belum lagi ada Pedri, ada Gavi, ada Busquets. Waduh, saya mulai merinding nih teman-teman. Wah, ngeri nih skuad dari FC Barcelona ya. Dan hebatnya juga Barcelona ini bisa mendapatkan semua pemain yang mereka incar loh teman-teman. Saya belum membaca berita bahwa FC Barcelona gagal mendapatkan pemain baru sesuai dengan target mereka. Semua mereka dapatkan, dan kabarnya masih ada pemain yang mereka incar. 2 pemain Chelsea lainnya, Alonso dan juga Azpilicueta. Nah, sekarang manajemen Chelsea juga harus bisa menahan 2 pemain tersebut. Karena jika 2 pemain tersebut atau salah satu dari 2 pemain tersebut cabut juga dari Chelsea, Chelsea akan punya masalah teman-teman. Karena sebelumnya kita tahu Chelsea telah kehilangan Rudiger dan juga Christensen. Tapi sekarang yang menjadi persoalan bagi FC Barcelona adalah ya mereka harus segera menjual beberapa pemain mereka. Dan saya yakin mereka akan bisa menjual. Karena pemain-pemain tersebut juga sebelumnya pernah menjadi bagian penting dari FC Barcelona. Dan kita tahulah bahwa beberapa klub juga masih mencari pemain-pemain baru. Kan MU mungkin akan berminat dengan beberapa pemain lainnya. Mungkin Depay juga. Jika memang terpaksa mereka harus melepas Cristiano Ronaldo. Kenapa enggak Depay comeback? Ronaldo saja bisa comeback ke MU, dan Depay pada saat itu gagal di MU karena kan seperti yang dia jelaskan beberapa kali. Dia tidak ditempati di posisi naturalnya, yakni untuk bermain di lini depan. Dia ditempati di posisi wing sebelah kiri, kalau nggak salah kan seperti itu ceritanya. Jadi ya dengan melihat skuad FC Barcelona yang sekarang telah mendapatkan total 6 pemain baru, ya saya yakin sih tim ini bisa mendapatkan minimal 1 gelar musim depan. Apakah itu di La Liga atau juga di Liga Champions? Ya mungkin teman-teman akan mengira bahwa saya hanya bluffing, tapi saya mengatakannya secara jujur. Sebagai Madridista, saya mulai was-was dengan begitu banyak pemain baru yang gabung ke FC Barcelona. Meskipun saya juga yakin dengan kemampuan Real Madrid karena mereka punya pemain-pemain yang syarat berpengalaman. Tapi dari segi kedalaman skuad dan juga kemampuan para pemain pelapis di Real Madrid, ya itu tidak sebaik seperti para pemain pelapis di FC Barcelona. Karena Barcelona sekarang terlihat punya lebih dari 1 pemain untuk 1 posisi. Jadi ini akan memungkinkan Xavi lah untuk dengan mudah merotasi line up-nya, merotasi para pemain di line up, sehingga para pemain akan terus bugar di setiap pertandingannya. Karena saya yakin nih Xavi akan benar-benar mencoba untuk mendapatkan minimal 1 gelar, itu pun gelar yang prestisius antara La Liga atau juga Liga Champions. Nah, bagi teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang begitu banyak pemain
yang dibeli oleh FC Barcelona. Apakah menurut teman-teman Barcelona bisa menjadi juara minimal di La Liga? Nah, silakan kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.